Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Furqan Aditya Putra dengan NIM 242140002 dari mata kuliah Matematika Diskrit. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur tree dan bagaimana penggunaannya dalam konsep pencarian data. Kita langsung masuk saja ke definisinya. Struktur tree merupakan salah satu bentuk struktur non-linear yang terdiri dari node atau simpul serta edge atau cabang yang menghubungkan antar node. Tree digunakan untuk merepresentasikan data secara hierarki seperti sistem file komputer atau struktur organisasi. Setiap node dalam tree dapat memiliki satu atau lebih anak kode, anak node, dan tidak boleh membentuk siklus. Lanjut. Terminologi. Nah, di terminologi ini dibagi jadi beberapa. Ada 5 pilihan. Yang pertama root, parent, child, leaf, dan subtree. Untuk memahami tree penting mengenai beberapa istilah. Node ya paling atas disebut root. Node yang memiliki cabang disebut parent. Lalu sementara cabangnya disebut child. Node yang tidak memiliki anak disebut leaf. Subtree adalah bagian dari tree yang dapat berdiri sendiri sebagai pohon baru. Selain itu, jenis-jenis tree. Jenis-jenis tree populer antaranya binary tree, lalu binary search tree atau disingkat BST, AVL tree, B tree dan B plus tree, serta tree. Binary tree setiap node maksimal memiliki 2 anak. Lalu binary tree atau BST yaitu binary dengan aturan bahwa node kiri lebih kecil dari node kanan dan node kanan lebih besar. AVL tree yaitu BST yang menjaga keseimbangan tinggi antara subtree kanan dan kiri. B tree dan B plus tree sering digunakan dalam database dan file system, serta tree yaitu tree khusus untuk mencari string seperti pada fitur completion. Konsep pencarian menggunakan tree, prosesnya dimulai dari root lalu dibandingkan dengan nilai yang dicari pada BST. Jika nilai lebih kecil dari node saat ini, maka pencarian dilanjutkan ke kiri, sebaliknya ke kanan. BST memiliki kompleksitas waktu O log n. Jika tree dalam kasus ideal, namun bisa jadi O dalam kurung n jika tidak seimbang atau unbalanced. Untuk mengatasi ini disebut struktur seperti AVL tree dan B tree menjaga efisiensi dengan menyeimbangkan tree. Kita lanjut. Ilustrasi pencarian pada binary search. Berikut contoh struktur BST sederhana. Kita memiliki root 8 dengan anak kiri 3 dan di kanan 10. 3 memiliki anak 1 dan 6, sedangkan 10 memiliki anak 14. Jika kita ingin mencari nilai 6, maka dari 8, jika kita mencari 6, maka dari 8 kita menuju ke 3 karena lebih kecil daripada 8. Kemudian ke kanan ke 6 karena 6 lebih besar dari 3. Data ditemukan dan proses ini menunjukkan efisiensi dari struktur BST. Jadi gini, jika kita ingin mencari 6 dari 8, kita harus ke 3 dulu karena lebih kecil dari 8. Karena 6 lebih kecil dari 8. Lalu di 3 kita akan ke kanan untuk mendapatkan data 6 tersebut.
Aplikasi tree dalam dunia nyata. Tree memiliki banyak penerapan dalam dunia nyata seperti satu, struktur direktori dalam sistem operasi, represi dokumen, HTML dan XML, algoritma kecerdasan buatan atau AI. Lalu pengambilan keputusan dalam kecerdasan buatan menggunakan decision tree. Parsing sintak dalam compiler, indexing dalam sistem database hingga pada mesin pencari untuk fitur auto completion pada mesin pencari tree. Kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan. Bisa dilihat, tree memiliki beberapa kelebihan antara lain mampu menyimpan data secara hierarki, sistem efisiensi untuk pencarian dan penyisihan data, serta struktur fleksibel. Namun kelemahannya adalah tree bisa menjadi tidak efisien jika tidak seimbang. Implementasinya juga lebih kompleks dibanding struktur data linear seperti array atau linked list. Kesimpulannya, tree merupakan struktur data yang sangat fundamental pada ilmu komputer. Struktur memungkinkan pengolahan data secara efisien, khususnya dalam pencarian, penyimpanan, perorganisasian data. Pemahaman terhadap struktur tree sangat penting karena tree digunakan dalam berbagai aspek teknologi, seperti database, sistem file, compiler, dan algoritma AI. Penutup, sekian presentasi dari saya. Yang itu saja yang bisa saya sampaikan.